Belakangan ini ada satu kabar yang menghebohkan di jagat per dunia mayaan, yaitu adanya festival satanik yang terjadi di Brazil. Parade replika iblis atau setan dengan ukuran yang raksasa. Ada juga orang-orang yang memakai kostum-kostum yang bertemakan iblis, dan ada juga sedikit pertunjukan yang seolah-olah menggambarkan bahwa Tuhan Yesus itu dikalahkan oleh iblis. Ya, mengolok-olok Tuhan Yesus lah intinya. Nah, lalu setelah karnaval ini dilaksanakan, terjadi suatu banjir bandang dan longsor yang besar dan memakan banyak korban jiwa. Nah, apakah banjir ini adalah suatu hukuman dari Tuhan atau hanya fenomena alam biasa? Mari kita lihat di bukan motivasi rohani. Jadi festival ini dilaksanakan setiap tahun sebenarnya di kota Rio de Janeiro, Brazil. Nah, festival ini namanya yaitu Rio Festival atau Rio Carnival. Nah, karnival ini sebenarnya diadakan untuk merayakan awal masa puasa sebenarnya, masa puasa dari umat Katolik, Prapaskah. Nah, Rabu Abu yang kemarin umat Katolik rayakan untuk Prapaskah kematian Tuhan Yesus sebenarnya pada tanggal 22 Februari kemarin. Nah, makanya festival ini dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 25 Februari 2023. Nah, isi dari festival ini sebenarnya merupakan tari-tarian dan juga pertunjukan budaya, culture yang ada di Brazil, keunikan keragaman budaya yang ada di Brazil. Tapi pertanyaannya, kenapa dalam festival ini ada unsur sataniknya? Ya, itu yang jadi pertanyaan sebenarnya. Jadi, sebenarnya pesta tahunan ini, tema dari pesta tahunan ini berbeda-beda tiap tahun. Misalnya, pada tahun 2018 ini, temanya itu adalah Carnival of Peace. Tema ini diperkenalkan sebagai respon terhadap peningkatan kekerasan dan ketidakamanan di kota Rio de Janeiro. Lalu, tahun 2017, tahun sebelumnya, yaitu adalah World Heritage. Nah, tema ini untuk mengusung warisan budaya dan alam Brasil yang diakui oleh UNESCO. Nah, jadi tiap tahun temanya berbeda. Tapi yang saya pribadi juga belum tahu kenapa pada tahun ini ada unsur-unsur sataniknya. Nah, mungkin kalau ada kamu yang bisa menampilkan atau memberikan informasi lebih lanjut, silakan komen di bawah ya. Nanti akan saya pin. Nah, itu tadi sekilas tentang festivalnya. Nah, lalu setelah festival itu terjadi, diadakan adalah banjir dan longsor yang menerpa daerah Brazil ini. Dan banyak orang-orang yang mengaitkan banjir dan longsor ini sebagai azab atau hukuman dari Tuhan. Karena dalam festival tadi ada unsur-unsur setan dan mengolok-olok Tuhan di dalamnya. Namun perlu diketahui kalau banjir ini sebenarnya terjadi bukan di Rio de Janeiro, tempat festival itu terjadi. Ya kan, banjir ini sebenarnya terjadi di Sao Paulo, Brasil, di daerah pesisir pantai Brasil. Dan sampai saat video ini dibuat, terdapat 40 orang korban jiwa yang sudah ditelan oleh banjir dan tanah longsor itu. Dan jarak dari Rio ke Sao Paulo itu berkisar 433 km. Sebenarnya jarak yang jauh antara tempat dilaksanakannya festival dengan tempat kejadian banjir itu. Nah, jadi ke topik utamanya, apakah banjir yang terjadi di Sao Paulo itu adalah hukuman dari Tuhan atau hanya fenomena alam biasa? Ya, kalau kita lihat dari Alkitab, banyak banyak kita akan jumpai bahwa Tuhan bisa memakai bencana alam untuk menghukum manusia atas kebobrokan moral yang terjadi. Sebagai contoh yang paling besar adalah air bah pada masa Nuh. Dan juga satu lagi adalah Sodom dan Gomora. Bagaimana pada saat itu Sodom dan Gomora itu dipenuhi oleh kejahatan seksualitas dan Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Bahkan semenjak awal Tuhan sudah mengatakan bahwa manusia harus hidup bersusah payah di bumi sebenarnya. Kejadian 3:17, engkau akan hidup bersusah payah kata Tuhan. Namun walaupun begitu kita tidak bisa dan tidak boleh sebenarnya menghakimi apakah kejadian yang terjadi di Brasil ini adalah hukuman atau azab ya kan, dari Tuhan.
Tuhan bisa memakai bencana untuk menghukum manusia. Tapi apakah semua bencana itu terjadi untuk menghukum manusia? Tentu tidak. Ada berbagai bencana yang terjadi karena kebodohan manusia. Misalnya banjir karena orang buang sampah sembarangan. Ada juga tanah longsor yang karena hutan-hutan ditebangi dan berbagai macam. Tidak semua bencana itu terjadi karena hukuman Tuhan atas manusia. Lalu bagaimana dengan bencana yang terjadi di Sao Paulo, Brazil ini? Apakah ini hukuman Tuhan? Atau dalam hal ini azab? Atau ini hanya fenomena alam biasa? Saya pribadi tidak berani untuk menghakimi apakah ini fenomena alam atau apakah ini hukuman. Karena yang tahu hanya Tuhan. Apakah memang Tuhan menghukum walaupun bukan di tempat yang sama? Apakah ini adalah peringatan dari Tuhan, hukuman dari Tuhan? Bisa jadi. Tapi tidak bisa dipungkiri juga. Bisa saja ini hanya fenomena alam biasa. Kita tidak berhak untuk menghakimi, baik saya maupun saudara. Ini hanya Tuhan lah yang tahu. Tapi walaupun begitu, sebagai orang percaya ada satu hal yang bisa kita ambil. Walaupun kita tidak bisa menjudge hal tersebut, namun kita tahu bahwa Tuhan tetap ada. Ya kan? Kita lihat dari hal ini bahwa Tuhan tetap ada dan senantiasa melihat dan mengawasi apapun yang kita perbuat di dunia ini. Satu hal yang kita bisa pelajari bahwa kehadiran orang percaya itu sangat penting. Kehadiran orang percaya sangat penting di suatu daerah. Kalau kamu ingat pada masa Lot, bagaimana Sodom dan Gomora itu dihancurkan Tuhan, Abraham sempat berkompromi kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan kalau ada 50 orang saja yang percaya di tempat itu? Apakah engkau akan menghancurkannya? Tuhan katakan, kalau 50 orang saja ada, aku tidak akan menghancurkannya. Tapi masalahnya ada nggak? Nggak ada. Kompromi itu berlanjut 50, 30, 20, sampai akhirnya 10 orang. Kalau ada 10 orang aja Tuhan yang percaya, apakah engkau akan menghancurkannya? Kalau ada 10 orang, nggak akan kuhancurkan, kata Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, yang artinya bahkan 10 orang saja tidak ada yang percaya di situ. Kehancuran moralitas, kehancuran dosa sudah terjadi di tempat itu. Makanya kehadiran orang percaya itu sangat penting di suatu daerah. Kehadiran kamu sebagai pengikut Tuhan, kehadiran kamu sebagai orang percaya sangat penting di daerahmu masing-masing. Engkau bertugas sebagai tiang doa, penopang, pendoa atas tempat di mana kamu tinggal saat ini. Apapun pekerjaan, apapun status kamu sangat penting di daerah kamu tinggal saat ini. Kehadiranmu itu sangat berdampak atas kelangsungan daerah tempatmu tinggal. Bisa saja Tuhan menyelamatkan daerahmu karena ada kamu di situ orang percaya. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari kejadian ini bahwa Tuhan tetap melihat kita dimanapun kita tinggal. Dan peran kita sebagai orang percaya sangatlah besar di tempat kita berada dimanapun itu. Jadi, mari kita tetap berfokus pada Tuhan. Jangan terikut dengan hal-hal duniawi yang dilaksanakan atau dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Karena kalau sampai kita terikut, tidak akan ada satu orang pun yang percaya tinggal di tempatmu. Maka Tuhan bisa saja menghukum daerahmu. Jadi, peranmu sangat penting. Jaga dirimu. Engkau akan menjadi penopang daerah tempat engkau tinggal. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Bukan Motivasi Rohani.